Perkenalkan, saya Richard Tobing dengan NIM 71 2021 219. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang etnografi. Penelitian etnografi berawal dari penelitian antropologi yang mengamati suatu budaya di suatu tempat. Penelitian ini dimulai dari para peneliti awal seperti Taylor, Fraser, dan Marden. Penelitian ini dimulai sekitar abad 20. Penelitian etnografi ini terus berkembang secara modern, sekitar tahun 1915 sampai tahun 1925, yang dimana Radcliffe Brown dan Malinowski mengembangkan penelitian ini. Penelitian etnografi menekankan kepada kehidupan masa kini oleh anggota masyarakat. Jadi, etnografi ini terjadi atau penelitian etnografi ini terjadi itu berawal dari adanya penelitian antropologi, yang dimana semakin dikembangkan pada masa modern tahun 1915 sampai tahun 1925, mulai berkembang penelitian etnografi ini secara modern, yang dimana ini dikembangkan oleh Radcliffe Brown dan Malinowski. Penelitian etnografi ini lebih menekankan kepada kehidupan masa kini oleh anggota masyarakat. Pengertian etnografi. Istilah etnografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethnos dan grapein. Ethnos artinya orang atau manusia, dan grapein artinya tulisan, sehingga dapat diartikan bahwa etnografi merupakan penelitian yang menyelidiki masyarakat dan budaya dengan pengujian manusia, interpersonal, sosial budaya dalam segala kerumitannya. Selanjutnya yaitu pengertian etnografi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Michael Burawoy. Menurut Michael Burawoy, etnografi dapat diartikan sebagai penelitian yang mempelajari orang di ruang dan waktu mereka sendiri, dalam kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Yang kedua, menurut Emzir. Menurut Emzir, etnografi merupakan bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi tertutup dari fenomena sosiokultural. Oke guys, baik, di sini saya akan lanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis etnografi. Jenis-jenis etnografi ada dua, yaitu jenis etnografi deskriptif dan etnografi kritis. Jadi etnografi deskriptif ini atau konvensional adalah etnografi yang mendeskripsikan suatu kelompok atau komunitas yang mengungkap pola atau tipologi dan kategori. Jadi kalau sudah mendeskripsikan, itu adalah jenis-jenis dari etnografi deskriptif. Menggambarkan itu sudah bagian dari deskriptif. Jadi ada satu lagi, etnografi kritis. Jadi etnografi kritis ini adalah etnografi yang mengkaji faktor-faktor sosial makro seperti kekuasaan dan meneliti asumsi-asumsi akal sehat dan agenda-agenda tersembunyi. Jadi kalau sudah mengungkap yang kritis-kritis, itu sudah bagian dari etnografi kritis lah itu. Baik, jadi seperti itu teman-teman, sedikit pembahasan dari saya. Jika berkenan, terima kasih. Tujuan penelitian etnografi. Tujuan penelitian etnografi untuk mendapatkan dan menggambarkan informasi yang valid mengenai keadaan sosial budaya atau kultur yang ada dalam suatu kelompok masyarakat, serta bertujuan untuk mengetahui pola perilaku dalam kelompok masyarakat tersebut. Dan juga dengan penelitian etnografi ini bisa muncul poin baru dari apa yang ingin diteliti sebelumnya. Ciri-ciri etnografi. Yang pertama, sumber data etnografi harus bersifat ilmiah, yang artinya peneliti harus paham dengan tanda-tanda empirik atau sering kita sebut kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, etnografi ini bersikap deskriptif. Lalu yang ketiga, digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu atau studi khusus. Yang keempat, analisis bersifat induktif. Dan yang terakhir, kebenaran data harus dipastikan dan dicek kembali dengan data yang lain. Baik, kita akan masuk ke dalam langkah-langkah penelitian etnografi.
Menurut seorang tokoh yang bernama Spratly, ada 6 langkah dalam melakukan penelitian etnografi. Langkah pertama ialah pemilihan proyek etnografi. Nah, pemilihan proyek etnografi mengidentifikasikan tujuan penelitian, desain apa yang digunakan, dan bagaimana tujuan itu kemudian dapat dihubungkan dengan masalah penelitian. Lalu, langkah yang kedua ialah pengajuan pertanyaan. Pengajuan pertanyaan dilakukan pada saat observasi secara intensif saat wawancara. Langkah yang ketiga ialah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan bervariasi sesuai dengan tipe etnografi yang dilakukan. Observasi partisipan di mana mengamati aktivitas orang, karakter fisik, situasi sosial, dan bahkan tempat kejadian. Nah, jenis observasi akan berubah, dimulai dengan observasi deskriptif secara umum, observasi lapangan, dan observasi selektif. Langkah yang keempat ialah perekaman data. Data yang sudah diperoleh, direkam, dan diorganisasikan sesuai dengan jenis dan juga bentuknya. Bisa berupa catatan lapangan, video, foto, peta, dan juga lain sebagainya. Langkah yang kelima ialah analisis data. Dilakukan secara simultan atau serentak dengan pengumpulan data. Nah, tujuannya yaitu menemukan serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang didapati sebelumnya dari perekaman data. Analisis data melalui 4 bentuk. Bentuk yang pertama ialah analisis domain, lalu analisis taksonomi, analisis kompensial, dan analisis tema kultural. Langkah yang keenam ialah penulisan laporan. Penulisan laporan merupakan langkah akhir sekaligus hal utama dari penelitian etnografi. Jika munculnya pertanyaan baru pada penulisan laporan, maka hal ini bisa membuat peneliti melakukan observasi lebih lanjut. Satu hal penting yang harus diketahui bahwa laporan juga harus disesuaikan dengan tipe penelitian yang digunakan. Etnografi realis. Nah, etnografi realis sebagai laporan objektif mengenai kelompok sosial, di mana latar belakang berisi pandangan serta bias. Diskusi yang ada pada akhir laporan menunjukkan bahwa peneliti hanya membantu mensistematikan pengetahuan tentang kebudayaan tersebut yang didasarkan pada sikap, pemikiran, dan juga bahasa yang dimiliki oleh partisipan. Studi kasus bisa berfokus hanya pada penggambaran terperinci, bukan pengembangan tema kultural. Sebaliknya, ada yang menyeimbangkan laporan pada deskriptif dan juga kasus yang diteliti. 5 karakteristik dari penelitian etnografi. Etnografi memiliki latar yang alamiah, bukan eksperimental untuk poin pertama. Mengapa alamiah? Dikarenakan peneliti benar-benar mengambil data sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan realitas, tidak disetting-setting, maka dari itu etnografi bersifat alamiah. Lalu yang kedua, peneliti meneliti tentang tema-tema budaya serta peran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, peneliti memiliki interaksi yang cukup dekat dengan partisipan. Harus cukup dekat dikarenakan apabila peneliti tidak memiliki jarak yang dekat dengan partisipan, maka kealamiahan dari etnografi sendiri akan berkurang dikarenakan pasti akan terdapat setting-setting yang akan mempengaruhi hasil dari pengumpulan data dari etnografi. Lalu yang keempat, etnografi mengambil data utama lewat pengalaman yang ada di lapangan. Lalu yang kelima, metode pengumpulan data yang ada itu digunakan melalui wawancara, pengamatan, dokumen-dokumen, artikel, serta terdapat juga materi visual. Kenapa materi visual? Dikarenakan sesuai dengan kata etnografi atau etno yang ada grafisnya, maka sosial media juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengambilan data dikarenakan sosial media juga tetap dioperasikan oleh manusia dan tentu saja di dalam sosial media terdapat budaya, maka dari itu sosial media juga termasuk sebagai salah satu sumber dari pengambilan data untuk etnografis. Untuk pendekatan etnografi, contoh yang dipakai di sini ialah perilaku bullying pada mahasiswa berasrama, di mana berdasarkan jurnal yang ditulis oleh salah satu mahasiswa Universitas Indonesia Advent, dia menjelaskan bahwa bullying yang kerap terjadi di universitas, baik itu kelompok maupun institusi, tidak hanya di situ saja, melainkan dipersempit pada asrama, di mana yang kerap terjadi ialah berupa pemukulan, pemalakan, intimidasi, ucapan-ucapan kotor, dan melecehkan. Titik temu dari contoh pendekatan etnografi dan penelitian etnografi ini ialah peneliti ingin mengupas sikap-sikap si pembuli yang berupa intimidasi, pemalakan, dan lain sebagainya.
Penelitian etnografi meneliti apa kebiasaan yang mempengaruhi sang pembuli ini sehingga dia menimbulkan budaya menindas, mengintimidasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai penjelasan kapan penelitian etnografi dilakukan. Etnografi dapat dilakukan ataupun digunakan ketika peneliti berusaha untuk mempelajari serta mendeskripsikan kebudayaan dari sekelompok orang serta bagaimana upaya masyarakat untuk mengintegrasikan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Saya akan membahas tentang tingkat kevalidan penelitian etnografi. Penelitian etnografi ini dapat dikatakan valid ketika sudah memenuhi segala unsur-unsur dari penelitian etnografi ini, seperti langkah-langkah, karakteristik, dan ciri-ciri dari etnografi itu sendiri. Ya, berikutnya kita masuk pada kelebihan dan kelemahan etnografi. Kelebihan etnografi sebagai berikut. Yang pertama, metodologi etnografi dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam untuk menggambarkan kebudayaan tertentu. Yang kedua, mendapatkan informasi dari sumber yang utama. Yang ketiga, peneliti dapat melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat. Yang keempat, akan menghasilkan penjelasan yang rinci dan spesifik. Yang kelima, meningkatkan kemampuan interaksi dan sosialisasi bagi peneliti. Kelemahan etnografi, yang pertama, perspektif pengkajian dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Yang kedua, membutuhkan waktu yang panjang untuk mengumpulkan data dan mengelola data. Yang ketiga, peneliti sebaiknya memiliki sifat yang mudah bersosialisasi dan berinteraksi agar dapat diterima oleh masyarakat yang akan diteliti. Perbedaan antara etnografi dan etnometodologi. Objek penelitian dari etnografi ialah masyarakat secara luas dan secara khusus ialah etnografi meneliti terkait budaya-budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sedangkan apabila etnometodologi, objek penelitiannya tetap individu-individu atau sebuah masyarakat, individu yang berkumpul. Akan tetapi, etnometodologi tidak berfokus pada bagaimana budaya dapat berperan di dalam masyarakat tersebut. Apa yang sudah kami temui dari penelitian ini tidak selamanya bersifat mendalami sebuah objek yang tunggal. Namun, objek yang majemuk juga dapat diteliti dikarenakan adanya budaya tersebut. Kesimpulan, penelitian etnografi dapat dilihat dari relevansi antara penelitian etnografi di dalam kehidupan perkuliahan yang terlihat dari eksistensi kelompok-kelompok pertemanan yang seringkali diisi oleh individu-individu yang memiliki kecenderungan atau budaya yang sama. Sebagai seorang mahasiswa, meneliti terkait fenomena pribadi yang cenderung berkumpul dengan individu lain yang memiliki budaya yang sama dapat menggunakan etnografi sebagai metode yang akurat. Refleksi. Sebelum mempelajari materi ini, kita hanya mengetahui bahwa untuk meneliti di lapangan hanya menggunakan metode penelitian kualitatif. Ternyata, ada metode yang digunakan untuk meneliti pola-pola masyarakat dan juga budaya, yaitu metode etnografi. Metode etnografi ini mampu mengarahkan peneliti agar dapat menggunakan pendekatan yang tepat terhadap masyarakat serta budaya, sehingga tercapainya hasil penelitian yang maksimal dan tepat sasaran.